Live kali ini kita akan membahas tentang Donditan yang diundang oleh Helmi Yahya. Dari dalam video Donditan, dalam video Helmi Yahya bicara maksud saya, ada sebuah video di mana Helmi Yahya mengundang Donditan. Dan judulnya adalah, kok Donditan bisa mualaf berdebat agama segitunya ya? Nah, ini menarik perhatian saya dan ini membuat saya jadi berpikir, betapa narasi sumbang dari Donditan ini itu seharusnya diuji oleh seorang Helmi Yahya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi narasi sumbang dari Donditan ini. Mari kita simak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, Pendeta Andre Tungtung itu begitu marah, begitu terobsesi dengan Kodonditan. Bahkan di konten sebelumnya saya sudah tampilkan 8 dari 10 isi konten Andre Tunggal itu selalu membahas Donditan, selalu menjelekkan Donditan. Saya bingung ya, Andre Tunggal ini pendeta atau komentator atau emak-emak di pasar gitu. Kalau Anda itu adalah seorang komentator, seorang reviewers, itu kita bisa terima bahwa Anda mereview Donditan. Tetapi Anda melabeli diri Anda sebagai pendeta yang seharusnya isi konten Anda membahas firman Tuhan, membahas khotbah-khotbah di gereja, seperti yang dilakukan pendeta Mel Atok, pendeta Gilbert. Isi konten mereka itu sebagian diisi oleh ceramah-ceramah mereka, baru sebagian lagi mereka review, ngomongin orang, dan sebagainya. Tetapi Andre Tunggal ini, 8 dari 10 kontennya hanya membahas Donditan. Saya sampai bingung, apa sebegitu dendamnya, apa sebegitu fanatiknya, ngefansnya seorang Andre Tungtung kepada Kodonditan. Bahkan Kodondi menyuruh saya bertanya kepada Andre Tungtung, apa perlu Kodondi kirimkan foto, poster, wajah dia yang sudah ditandatanganin khusus untuk Andre Tungtung. Nah, ini tolong dijawab ya, buat Andre Tungtung ataupun para pendukungnya. Coba disampaikan, apakah perlu Kodondi kirimkan poster wajahnya? Karena kita lihat, ini sudah terlalu tergila-gila. Masih ada Ustadz Kainama, masih ada Jesselyn, masih ada Bang Zuma, masih ada Rifa, masih ada yang lain. Kenapa Donditan sampai 8/10? Bayangkan teman-teman. 8 dari 10 konten itu udah luar biasa tergila-gilanya. Dan kalian yang nilai sendiri ya. Ini saya menyampaikan apa adanya, apa yang saya lihat sebagai seorang pengamat dunia diskusi lintas iman. Andre Tungtung baru-baru ini membuat konten yang mengatakan seharusnya umat muslim harusnya marah dan juga malu dengan kelakuan Donditan. Di sini saya ingin bertanya nih kepada para penonton, kepada teman-teman muslim. Seharusnya apakah kita marah dan malu dengan Kodondi atau kita senang dan bangga? Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kenapa kita harus marah? Apa alasannya? Kenapa kita harus bangga? Apa alasannya? Karena saya melihat isi konten Andre Tungtung ini lebih ke arah sentimen pribadi. Nggak ada data yang jelas yang membuat umat muslim harus marah dengan Kodondi. Apa yang sudah dilakukan Kodondi sehingga kami harus marah? Nggak ada. Kecuali kayak logika. Seorang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, menginjak Bible. Itu nggak perlu kamu suruh pun kami akan marah. Umat muslim marah. Karena kami diajarkan untuk tidak menghujat sesembahan orang lain. Karena nanti orang tersebut akan brutal, akan menggila, dan menghujat sembarangan. Karena kita lihat, kita nggak hujat mereka saja, mereka sudah hujat kita. Apalagi kalau kita menyerempet-nyerempet hujat mereka, itu makin kesetanan nantinya. Kami diajarkan seperti itu. Itulah kenapa logika langsung dari yang nasihati sampai marahi. Kalau Kodondi, kenapa kami harus marah?
Hanya karena Kodondi ya membongkar, membuka, memberitahukan ayat-ayat, ajaran-ajaran di kekristenan yang selama ini tidak diketahui oleh orang pada umumnya, terus kalian suruh kami marah. Kan lucu ini. Bahkan sampai detik ini saya menunggu konten dari Andre Tungtung yang berani membahas ayat-ayat, konten-konten teks yang disampaikan oleh Kodondi. Sebenarnya kalau Andre Tungtung memang pintar, memang ngerti teologi, Anda nggak perlu nyinyirin Kodondi kemana. Kodondi pergi podcast kemana, Anda buat konten nyinyirin, Anda marahi, Anda ngamuk-ngamuk. Kalau memang Anda cerdas, dan Anda tergila-gila dengan Kodondi, mending Anda bahas konten-konten Kodondi yang membahas kontradiksi Bible. Itu Kodondi sampai bikin berjilid-jilid tuh, Bible oh Bible. Banyak sekali kontradiksi yang ditemukan oleh Kodondi. Bisa nggak Anda jawab? Mending Anda buat konten menjawab itu, nggak kehabisan konten Anda. Bayangkan, ratusan ayat kontradiksi yang disampaikan oleh Kodondi dan ditunjukkan buktinya. Kalau memang Anda cerdas, jawab itu semua. Dengan Anda jawab itu, maka jemaat Anda mungkin ya, mungkin, ini sekali lagi mungkin ya, masih dugaan. Bisa jadi mereka membatalkan niat mereka mualaf. Membatalkan niat untuk mualaf. Artinya Anda berhasil mencegah mereka mualaf. Lebih bagus seperti itu. Daripada Anda buat konten seperti ini, saya berani jamin, jemaat Anda, pendukung Anda, lama-lama juga malu. Lama-lama juga lihat, ini pendeta kita, kok kerjanya nyinyirin orang terus. Kok kerjanya marah-marahin orang terus gitu. Pendeta Mel Atok saja setelah ya, saya nasihati berkali-kali, akhirnya sekarang udah mulai tobat nih. Pendeta Mel akhirnya mulai tobat, teman-teman. Kalian bisa lihat, belakangan ini dia nggak lagi bahas Kodondi, nggak bahas Ustadz kayak nama di gerejanya, di radio punya siaran, dia udah nggak bahas. Karena dia sadar, setiap dia bahas, ujung-ujungnya itu jadi blunder. Ujung-ujungnya jemaatnya jadi belajar tentang Islam, penasaran dengan Kodondi. Jemaatnya jadi lihat dia sebagai pendeta yang pendendam. Belum lagi, saya udah tampilkan ya, bagaimana sesama Kristen itu baku hantam. Sesama Kristen sampai detik ini belum sepakat siapa Tuhannya. Konflik di internal Kristen itu jauh lebih sadis. Terakhir Melatok malu sendiri. Malu sendiri dan sekarang dia mulai menasehati internal saja. Mulai fokus menasehati Polikardos. Begitu juga dengan pendeta MYM. Setelah kita nasihati agak bertobat ini sekarang. Mulai kan yang dia benahi internal. Dia marah dengan pendebat Kristen yang terkena penyakit HIV. Dia marah besar. Kemarin saya sudah suguhkan kontennya. Akan lebih bagus gitu. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ini Andre Tungtung yang menyuruh umat muslim untuk marah dan malu kepada Kodondi. Apa dasarnya? Kita dengarkan dulu. Donditan, dengan segala hormat sekalipun menurut saya Anda harus berhenti melakukannya, saya ingin katakan bahwa Anda halusinasi ketika Anda mengatakan membentengi akidah Islam dengan cara mengekspos kesalahan Kristen. Karena itu adalah cara yang tidak pantas dan cara yang tidak bermartabat. Cara yang apa? Cara yang memalukan gitu. Ya. Membanggakan diri dengan menjatuhkan orang lain, ya. Sekali malu tetaplah malu, ya. Aduh, saya malu sekali. Nah, itulah sebabnya analogi ini menurut saya secara terang benderang menelanjangi apa yang sedang dilakukan oleh Donditan, ya. Makanya saya tanyakan kepada Bung Helmi Yahya, pantaskah membela akidah Islam dengan cara ini? Sampai akhirnya pernah saya berdebat dengan seorang pendeta. Saya bisa akhirnya membuat dia mengaku bahwa kitab dia bukan kitab suci. Saya bisa membuat dia mengaku bahwa di dalam kitab dia ada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya bisa membuat dia mengaku bahwa ada sebuah ayat di dalam kitab dia yang bukan firman Tuhan gitu. Bung Helmi, kalau Anda menonton siaran ini, jika saya boleh memberikan saran, tapi itu hak Anda pula,
Apakah Anda akan diam saja sebagai seorang yang mengaku cinta NKRI, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan kebersamaan, keberagaman? Apakah Anda akan diam saja setelah Anda menampilkan video Donditan yang secara terang benderang mempermalukan diri dan agamanya dan mengancam keamanan atau ketentraman bersama, kerukunan beragama? Apakah Anda akan diam saja? Ya, itu hak Anda. Tetapi kami sebagai orang-orang Kristen, kami berhak untuk memberikan narasi penyeimbang. Kami atau saya sangat yakin bahwa Anda adalah orang yang cinta keberagaman. Anda terus berupaya, terlihat ada upaya untuk memberikan sebuah atau mendrag Donditan untuk narasinya itu supaya lebih soft, tapi still Donditan justru menunjukkan bahwa dia berkontradiksi dengan yang dia bilang tidak boleh lompat pagar, lakum dinukum waliyadin. Dia menunjukkan keinkonsistensian. Terima kasih untuk Bro Jack untuk berkatnya. May God bless you, ya. Nah, oke. Lebih baik bertemu Kodondi, Andre Tunggal. Bertemu untuk apa, ya? Kalau misalnya mau duduk ngopi, saya sih oke-oke saja, tapi saya tidak tertarik bikin konten, ya. Karena bagi saya hal-hal seperti ini hal-hal yang memalukan begitu, ya. Tapi anyway, saya tidak anti dengan itu, tapi yang saya lawan adalah cara-cara yang dilakukan oleh Donditan. Itu yang saya lawan. Saya tidak benci orangnya, tapi saya lawan cara-caranya, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman, saya masuk dengan pendapat dari teman-teman. Menurut Anda, apakah yang dilakukan oleh Donditan itu adalah satu hal yang pantas dilakukan? Ya, menurut teman-teman, apakah yang dilakukan oleh Donditan itu adalah hal yang pantas untuk dia lakukan? Nah, silakan teman-teman komentarnya, ya. Bertemu Donditan buang-buang waktu, ya, nggak usah Pak Andre. Ya, saya cuma melihat bahwa gini loh, Bung Helmi Yahya. Anda bisa melihat sendiri bahwa teman-teman yang berkomentar di channel saya adalah mewakili sebagian besar orang-orang Kristen yang sendiri dalam hati mereka, kami ingin bersuara tapi kami tidak punya ruang untuk itu. Kami ingin untuk menuntut kesetaraan, tapi masalahnya adalah kita sama-sama tahu bahwa tidak ada ruang bagi kami, begitu loh. Ya. Nah, jadi tidak pantas, dan menurut saya yang harusnya mengusahakan ketentraman bersama adalah dari pihak kalian juga, begitu loh, ya. Ya begitulah, ya. Alexi yang lompat pagar itu siapa? Nggak pantas kok, bukan tugas kita menghakimi. Yes. Saya mantan muslim, muak lihat ceramah Donditan. Tuh kan, ya. Kayak gitu, ya. Dondi, kalau punya etika, maka jangan lakukan cara seperti itu. Ya, maling teriak maling, begitu kan, ya. Ya, begitulah. Begitulah, ya. Sedih Indonesia kena virus, ya. Dari podcast ini terlihat. Ya, saya nggak lanjutin, ya. Anda bisa melihat dari komentar di live chat ini. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Saya masuk ke analogi kedua, teman-teman, ya. Saya masuk ke analogi kedua. Oke. Yes, kita lihat, ya, analogi kedua. Mengapa Donditan tidak berhak untuk melakukan apa yang dia lakukan? Saya mengajak teman-teman sekali lagi mendengarkan perkataan Donditan ini. Dan dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dilarang mensiarkan agama yang sifatnya menjerat gitulah. Bisa membawa orang itu untuk masuk agama mereka. Bagaimana trik kita mendakwai orang-orang yang di sana, ya, sebelah, ya. Sholat misalnya. Saya mau sholat dulu, ya, misalnya. Saya mau sholat kayak Yesus gitu. Makan babi misalnya. Kamu kok makan babi? Tanya, Yesus makan babi nggak di Bible? Lu sunat umur berapa? Belum sunat. Nah, kenapa nggak sunat? Yesus sunat. Gitu. Sekali lagi, Anda berusaha menyaksikan bahwa Donditan menyangkali apa yang dia katakan tadi ketika dia bilang melompat pagar,
ketika dia mengatakan dilarang lompat pagar, justru Donditan mengajarkan kepada jamaahnya, pendengarnya, dan video ini Anda bisa temukan di dalam video, koleksi video Donditan, bahwa dia mengajarkan kepada umatnya atau kepada jamaahnya untuk melakukan dakwah dengan cawe-cawe ajaran agama Kristen. Yesus dibilang sholat, lalu kemudian Yesus dibilang soal makan babi dan sebagainya. Ya, ngaco sekali teman-teman ya. Nggak ada alasan umat muslim untuk marah dengan Kodondi. Apa? Masa gara-gara Kodondi membongkar ajaran-ajaran Kristen, terus kita harus marahi dia? Halo, setiap orang punya cara dakwah. Kodondi dakwanya dengan membandingkan. Dengan membandingkan agama Islam, agama Kristen, ajaran Islam, ajaran Kristen. Selama yang dia sampaikan sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, harusnya biasa saja, aman-aman saja. Kalau memang Kodondi menampilkan data palsu, menghujat agama Kristen, menambah-nambahi, ya, seperti yang kalian selalu tuduh bahwa Kodondi mengubah-ubah firman Tuhan, ya sudah, laporkan Kodondi. Silakan dilaporkan kalau memang Kodondi melakukan pelanggaran ya, dengan memfitnah agama kalian. Sama seperti analogi yang Anda sampaikan. Pemerintah Indonesia, misalnya menjelek-jelekkan Singapura, ngata-ngatain negara Singapura, itu Singapura boleh tuh komplain ke PBB. Dia bisa komplain, karena kamu menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Begitu juga dengan Kodondi, kalau dia sampaikan yang nggak benar, silakan laporkan. Nanti Kodondi akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Sama seperti yang saya kasih analogi. Kalau saya ngomong nih, buat teman-teman yang berpikir untuk pindah jadi warga Singapura, saya bilang, oke, Singapura mungkin di sana kerjaan gaji tinggi, kehidupan lebih stabil, rumah sakit, infrastruktur, ya fasilitas semua lengkap. Kalau dibandingkan negara kita Indonesia. Tapi jangan lupa, di Indonesia banyak juga hal-hal yang sangat luar biasa baik. Contohnya apa? Keindahan alam kita bagus. Di Singapura kamu nggak akan dapat lihat gunung, ya, dan lihat pantai yang sebagus Indonesia. Di sana nggak ada. Pantainya itu dihiasi dengan kapal-kapal. Ya, kapal-kapal dari mulai kapal perang, juga kapal pelayaran. Karena laut mereka sedikit, dan pelabuhan mereka salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Jadi penuh dengan kapal. Terus yang kedua, di Indonesia seafood dan buah-buahan murah. Di Singapura mahal, teman-teman. Buahnya aja itu ambil dari Indonesia dan Malaysia. Dari Johor Bahru, kirim sayuran dan buah-buahan setiap harinya. Begitu juga dari Batam. Jadi di sana mahal, makan seafood, makan buah mahal. Terus yang ketiga, kalian ke sana kemari, kalau di Singapura, itu pasti naik bus atau MRT. Beli mobil sendiri tuh mahalnya minta ampun di Singapura. Pajaknya mahalnya minta ampun juga. Ya, pajaknya mahal, tiap tahun pajak kendaraan itu naik. Ya, belum lagi kalau lagi penuh kalian nggak bisa dapat izinnya. Jadi harus beli izin dulu, izin kuotanya dulu. Dan kalau kuotanya lagi penuh, biasanya harganya naik. Kalau kita istilahnya bayar BBN-nya dulu gitu. Untuk dapat izin plat nomornya dulu gitu. Di Indonesia, kendaraan termasuk relatif murah. Relatif murah. Bisa kemana-mana. Nah, jadi banyak nilai plus dari Indonesia yang bisa kita tonjolkan dibandingkan dengan Singapura dengan membuat perbandingan yang benar. Kalau saya ngomong seperti itu, kira-kira Singapura bisa nggak nuntut saya ke PBB? Nggak bisa, teman-teman. Karena yang saya sampaikan kenyataan. Yang saya sampaikan kenyataan. Beda dengan Andre Tungtung yang mengatakan bahwa Singapura hukumnya nggak jelas lah, pemerintahnya nggak jelas lah, itu kan fitnah. Kalau saya kan ngomong realita. Itu diperbolehkan nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Begitu juga dengan Kodondi. Dia memberikan perbandingan agama secara fair. Datanya ada. Ya, datanya ada. Jadi jangan sembarangan Andre Tungtung. Ya. Kalau memang Bible atau ajaran Kristen tidak ada celah, tidak ada kesalahan, apakah bisa dicari oleh Kodondi? Nggak akan bisa, teman-teman. Kalau saya jadi pejabat bersih, saya bersih, nggak ada korupsi, nggak ada aneh-aneh, bisa nggak KPK tangkap saya? Nggak bisa. Mau KPK nginap di depan kantor saya,
Mau mereka 1 tahun nyari kesalahan saya, bongkar meja saya, bongkar semua pekerjaan saya. Kalau memang saya nggak melakukan kesalahan, nggak akan bisa. Malah sebenarnya Andre Tungtung secara tidak langsung mengakui bahwa ajaran Kristen ada masalah, ada sesuatu, sehingga bisa dibongkar oleh Kodondi. Dan Andre Tungtung berusaha menutupinya. Jadi Andre Tungtung ini meminta Kodondi jangan lagi nih membongkar ajarannya. Karena dia takut makin banyak yang terbongkar. Jadi Andre Tungtung ini seperti orang yang sedang ketakutan, ya. Semua boroknya, semua kejahatannya terbongkar. Orang yang sedang panik. Yang sedang panik ya seperti ini, teman-teman. Sama seperti misalnya KPK lagi geledah Anda. Anda ketahuan korupsi satu hal. Anda takut KPK akan menemukan hal kedua, ketiga, keempat, kelima. Korupsi-korupsi yang lain. Itulah kenapa Anda berharap, ya sudahlah, mengaku salah, ya sudah, yang penting diproses kasus yang pertama saja. Kejahatan yang satu saja. Jangan sampai KPK berhasil menemukan kejahatan-kejahatan yang 5 tahun, 6 tahun lalu. Kasus-kasus yang lain. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Andre Tungtung. Dia meminta kepada Kodondi agar jangan lagi lah membongkar kesalahan-kesalahan yang ada di agamanya. Artinya Anda mengakui bahwa agama Anda ini ada salahnya. Ini artinya Anda menghina agama Anda sendiri. Apa yang dilakukan Andre Tungtung, ini penghinaan kepada agamanya sendiri secara tidak langsung. Seharusnya Anda dengan pede katakan, silakan bongkar. Karena Bible tidak pernah salah, karena Kristen tidak pernah salah. Sama seperti kami. Polycarpus itu mau jelek-jelekan agama Islam sedemikian rupa, kami nggak peduli. Kalian lihat bagaimana hujatan demi hujatan dibuat Polycarpus. Apakah umat muslim sampai, jangan lagi dibongkar lah, jangan lagi dibahas lah. Nggak ada, teman-teman. Silakan Anda bahas. Ya. Kenapa kita bilang silakan? Dosa Anda tanggung kok. Dosa Anda tanggung, mungkin Anda selamat di dunia. Banyak orang-orang Polycarpus ini membanggakan, mereka bebas menghujat, nggak kena tangkap. Ya, mereka banggakan, kita kebal hukum, tidak bisa ditangkap. Ya, mungkin di dunia Anda kebal hukum. Di dunia. Tapi di akhirat apakah Anda kebal? Silakan dicoba. Umat muslim santai saja, karena kami yakin, Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Penghukuman milik Allah. Kami cuma lakukan bagian kami. Manusia hanya berikhtiar. Jadi kami nggak pernah takut dengan para Polycarpus ini. Silakan kami bilang. Bahkan dengan makin banyaknya mereka menghujat, makin banyak teman-teman yang tersadarkan. Kita lihat gara-gara hujatan dari Ferguson, ya, Saifuddin, Ki Ahmad, apa yang terjadi? Makin banyak yang mualaf. Bahkan ada beberapa yang mualaf itu lantaran muak melihat Polycarpus yang terus-terusan menghujat. Nah, lebih bagus. Jadi janganlah Anda fitnah-fitnah Kodondi. Ya. Anda sendiri mengakui bahwa Kodondi berhasil. Kodondi berhasil apa? Membuat pendeta mengaku bahwa kitab mereka itu bukan kitab suci. Kodondi berhasil membuat pendeta mengaku bahwa penulis kitab, penulis isi yang ada di kitab mereka, itu nggak jelas siapa yang nulis. Bahkan mengaku bahwa itu bukan firman Tuhan. Sudah mulai nih. Banyak pendeta-pendeta yang mulai jujur dan mengaku bahwa Bible bukan firman Tuhan. Bukan sepenuhnya firman Tuhan, hanya tulisan tangan manusia yang diilhami. Itu pun nggak semua. Nggak semua diilhami. Tetapi atas izin Tuhan, yes. Saya makan saja nih atas izin Tuhan. Saya ngomong sekarang atas izin Tuhan. Kalau kita bicara atas izin Tuhan. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Jadi bukan diilhami ya. Jadi kalau dibilang Kodondi mengancam kerukunan beragama, itu dasarnya apa? Ada nggak kita lihat orang jadi baku hantam bunuh-bunuhan gara-gara Kodondi? Nggak ada. Yang ada orang makin banyak mualaf. Ya, makin banyak mualaf. Nah, jadi buat Andre Tungtung, Anda mengatakan siap bertemu Kodondi, tetapi cuman pengen ngopi. Cuman pengen ngopi ya, bukan ingin ngonten ataupun membahas teologi. Karena Anda sadar itu berbahaya. Kalau bahas teologi bahaya untuk Anda. Nggak apa-apa. Anda mau ngopi, kami jabani. Kapan waktunya, tentukan tempatnya. Ya, kita ngopi deh sama Andre Tungtung. Kita nggak ngonten, tapi ya kita foto aja sebagai bukti bahwa salam toleransi.
ya, bahwa kita pernah ngopi bareng. Ya, nanti saya ajak Ko Dondi, ya kita ngopi bareng, kita ngobrol, kita bahaslah bagaimana ngefansnya Anda dengan Ko Dondi. Ya, mungkin di situ Anda bisa minta tanda tangan Ko Dondi di baju Anda, nggak apa-apa, kan begitu. Oke? Terus ya selebihnya dia ngamuk-ngamuk ya, bahkan dia bilang Ko Dondi ini masa bahas Yesus tidak makan babi loh. Yesus memang tidak makan babi. Masa kalau umat muslim bilang Yesus tidak makan babi terus kami dianggap menghujat? Kan konyol. Makin kesini makin aneh. Makin aneh nih orang ini kelakuannya. Dan bagi Andre Tungtung, ya mungkin mending Anda nonton video ini. Ini saya memang ada rencana kasih dia nonton video ini. Ini video baru saya dapat tadi malam ya, saya rekam. Saat sesama Polikardus baku hantam. Baku hantam, setiap hari mereka tuh selalu baku hantam. Mending daripada Anda buat konten nyinyirin Ko Dondi, mending Anda nasihati orang-orang Kristen yang sampai detik ini di TikTok masih ribut. Ya, masih ribut siapa itu Yesus. Gara-gara mereka ribut, jemaat umum makin bingung. Nah, ini yang harusnya Anda buat konten. Gara-gara sesama apologet Kristen, tiap hari ribut siapa Yesus, orang-orang Kristen jadi pada mualaf. Seharusnya kita malu, kalau nggak kalian bikin judul gitu ya. Seharusnya kita malu. Apologet Kristen selalu baku hantam. Nah, harusnya Anda buat judul gitu, lebih bagus. Nasihati mereka ini ya. Anda nasihati ini, saya putarkan nih, biar Anda tahu, Anda ingat-ingat namanya, Anda cari ini orang-orang ini ya. Temanku tuh telinga, bukan aku Temanku merekam. telinga, Sebentar, astagfirullah. Sebentar. Ini orang penipu ya, dia orang sebentar, penipu. sebentar. Rekamanku Oh, tuh sebentar telinga. penipu. Kamu tuh Aduh. penipu. Sebentar penipu. Marmar bilang Yesus itu tidak mati karena dia Yang itu. mana buktinya? Kamu Mana ngaku. mungkin- Kamu bilang tadi kamu sudah Aduh, merekamnya di dalam HP-mu. Penipu, Kamu katanya bilang penipu. kamu tadi sudah Rekam itu merekamnya dalam di dalam ingatan HP. dan telinga saya. Memang Enggak. penipu. Saya nggak kau. butuh telingamu karena telingamu budek. Saya nggak Udah, tukang kamu rekam-rekam kamu kayak pakai bertelinga HP. tapi kamu tidak mendengar. Kamu Aku enggak memiliki itu, mata kamu aku tapi enggak, tidak kamu aku enggak. mendengar. Bahwa Yesus Yang tidak mati. saya Pendusta, mau bohong, kamu kan, bilang pembohong tadi kau. kamu punya Pendusta. rekamannya, punya HP di dalam HP kamu merekamnya di Marmar, dalam punya HP. kamu masih ingat nggak bahwa Yesus itu Orang dilahirkan karena memang dikandung di perut? bohong. Ingat Bawa nggak? sini dulu rekamannya. Kamu bawa sini. Waduh, Marmar, Kamu bawa sini dulu saya rekamannya. bertanya. Gila orang Bertanya. ini ya. Jadi kamu gini, berani dia. Saya Iya, kamu saya salah berani, orang ini. kamu mau nipu. saya berani karena benar. Saya berani karena benar, ya. Kalau benar mana rekamannya? Oke. Saya tidak tukang rekam kayak Mana rekamannya? Dan, ya. Kalau memang Aduh. begitu, tadi kamu Licik bilang kamu orang. punya data, kamu punya Ma. rekaman di HP kamu. rekaman Kamu punya ingatan data. saya dan telinga saya, ya. Kamu Kau bilang tadi rekamannya ada di kamu HP kamu. ingat nggak sama Silvan bahwa Yesus itu Kamu tidak, kamu bilang tidak dilahirkan rekamannya ada di karena handphone dikandung di kamu. perut. Marmar, Oh, anak ini penipu karena sekali. dia nggak dikandung di rahim, di perut kau bilang. Udah? Elang, Kamu kau ingat? itu Kamu kalau ingat nggak berdebat, itu? Coba dimit dulu aja Ruda. Elang ini kalau berdebat, dia tidak pernah fokus pada satu topik. Tidak Oke, pernah silakan, fokus silakan, kerja, silakan, besarkan layar dia. Oke, tiba-tiba apa yang mau nanti kau katakan? kemana-mana. Ini sedikit saja aku kasih clue samamu. Kau jelaskan nanti panim, plural, but always as singular. Oke, sekarang ku tanya samamu. Kamu kok lari apa? Ini kamu belum masih 2 detik, kamu kok lari dari apa yang mau kau jelaskan itu? Apa yang nampak itu? Elang. Ini kau baca bisa? Enggak nampak, jelas. Dekatkan lagi, apa itu? Apa yang mau kau jelaskan itu? Aku bukan ingin menjelaskan karena kau tidak mau mendengarkan penjelasan. Justru aku minta penjelasanmu. Ini panim, akhiran im juga. Itu Bentar, plural. Oh, plural. Memang But botol Kezia. Kamu bilang Bentar, Elohim biar dengan aku panim gedein ya sama layarnya. keakhiran im. Di mana datanya? Botol memang kamu. Aduh, memang kau tukang asumsi ya Kezia. Aku malas yang berdiskusi sama kamu. Yang, Kamu saranku mulutmu begini. itu Kamu lancar minta ngomong tapi bersalahan, ya. Dengar dulu, ya. Elang. Kamu harus saya ini kapasitasmu. begini Kezia. Katolik itu tidak pernah masuk ke dalam. Oke, ini data apa yang mau kau tunjukkan? Apa yang mau kau jelaskan? Kamu Coba. belajar. Jelaskan Jangan data ini cuma apa? tulis Apa yang mau kau sejarah, tunjukkan? Nih? Sejarah gereja. Nah, ini panim, itu wajah, akhiran im. Tata bahasanya itu sama seperti Elohim. Plural, but always a Itu singular. panem itu singular atau plural?
Makanya ku tanya sama kamu, ini plural singular, tata bahasanya jamak Kamu tunggal. kok bertanya sama saya? Sekarang Memang tanya sama goblok kamu, botol kamu. apa yang jamak, apa yang Botol. tunggal. Sama seperti Ada Elohim, ilmu, saya tata bilang. bahasanya jamak Kamu tunggal, apa yang jamak, ilmu, apa yang saya bilang tunggal. keji ya. Sekarang Kamu kau bisa mau ngomong sampai beregulasi, kamu bersalah. itu tidak pernah ada jamak pribadi. Cari Udah. satu data, satu Kamu- data saja. Ini Cari, saya mau ngomong ini. silakan. Amun Channel silakan. Lanjut. Kenapa jadi Amun Channel yang ngomong? Daman siapa nih? Silakan mau ngomong dulu Daman. Mana penjelasan dulu. ulang? Saya Daman dulu silakan. Alasannya Woi, apa? Elang, kau jawab dulu, jangan Sudah. lagi kau penipu kau. Data yang dibawa ke Dari gak ada tadi gak kau ada bilang berbobot merekam, saya bilang. nggak ada Daman dulu rekamannya. silakan mau ngomong Kamu apa? itu Saya diam dulu. karakter kuasa jahat, ya Aduh. penipu kau. Udah bilang ada Triwira, rekaman, kau nggak Kak. tunjukkan. Oke, saya tanya kamu. Kamu fitnah, naik pertama sudah memfitnah orang. Ternyata Yesus kamu itu yang manusia. penipu, kamu Yesus yang datang Jangan sebagai dulu ke manusia situ, kan bukan? nanti dulu ke situ. Kalau kau jawab bisa Tuh. pertanyaanku, yang pertama kami akan Aduh. bahas yang kedua. Biasakan kalau debat orang itu on the track, fokus dulu kepada topik pertama. Lawan kamu. Kalau kau mau bahas semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Udah. itu nggak bisa satu hari. Silakan kau jawab kenapa itu jamak tunggal. Kamu diam aja. Kamu diam. Perlu saya tanggapi kamu. Kamu nggak bobot. Oke, Triwira. Kak, saya mau sama kamu. Yesus itu manusia, dia datang sebagai manusia atau bukan? Kamu setidaknya adalah datamu. Loh. Apa lah? Pertanyaan Triwira, kenapa nyambung ini? Kamu keluarkan dulu datamu, nggak usah bertanya dulu. Keluarkan data. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya keluarin datamu, baca. Ya, banyak. Nggak ada yang dengar suaramu. putus-putus. Kayaknya bosan kali lah 2 Yohanes 1 Aduh. 7 terus itu aja. Nggak berkembang kau elang, itu aja yang kau angkat. Menjawab Adalah pun kau tidak tahu. Tadi pertama kau Nggak ada bilang yang dengar suaramu. elang. Tadi pertama aduh, kau kalian bilang, kenapa ini? Pertama tadi kau bilang berangkat di Yahweh. Ya, kamu nggak Oke, sudah. Lalu kau larikan ke Kejadian 1 Elohim. Itu pun ku ikuti kau elang. Ku ikuti maumu. ya kamu Sekarang setelah ku ikuti maumu, kau jawab apa yang sudah ku ikuti. Kenapa tata bahasanya itu jamak tunggal? Silakan. Elat. Kamu laki-laki. Kau nggak tahu, aku nggak tahu kau ngomong apa. Mikrofon kau. Bukan. Kamu Itulah mungkin kalau saking kamu laki-laki berdosanya kau, saking berdosanya kau. bukan. Itulah mikrofon Enggak. kau aja nggak jelas. Kerjamu memfitnah elang, menghina, underestimate, tapi isi kepalamu tuh jong. Enggak lah, kamu selesaikan dulu. Kamu ngomong aja nggak tahu orang kamu ngomong apa. Kamu benerin dulu mikrofon kamu. Kamu benerin dulu mikrofon kamu. Makanya kamu jangan terlalu banyak Hei, narasi liar sampai mikrofonmu aja nggak mendukungmu loh. Rukiah dulu. Triwira nih sekarang. Kepanasan. Silakan. Kamu benerin Bukan. dulu mikrofonmu. Kamu Elang, ngomong kenapa apa nggak penipu? benar. Penipu, kenapa penipu? Jawab. Kenapa penipu? Datang ke bumi sebagai manusia atau bukan? Silakan. Penipu. Penipu kenapa? Kamu nanya Jawab. apa ke saya? Apa mau Yesus dijawab? yang Kamu adalah ngomong firman, apa? yang adalah Allah, dia Tuh, datang sebagai mikrofonmu manusia aja atau nggak bukan? mendengarkan kamu. Mikrofonmu aja Waduh, nggak memang mendengarkan kamu loh. ini saya nggak ada ini merah ya signal saya ya. Kalau kamu itu penipu memang marmar. Aku Kamu penipu. Coba Respon tanya Amun perkataan. Channel. Amun Kamu- Channel. Daman hulu. Kamu masih monitor. Saya artinya kamu Daman pembohong. hulu menurut kamu mikrofonnya si Elang putus-putus Ya. apa memang Banyak. punya saya yang putus-putus? Putus-putus. Amun Channel yang berpihak sama kamu aja bilang kamu putus-putus. itu. Oke. Nah, Daman hulu aja yang nggak berpihak. Daman sama hulu, saya aja jelas bisa nggak bilang perkataan saya? Nah, saya tidak berpihak kepada siapapun. Coba, Kecuali mereka aja bilang kamu putus-putus. Udah, sekarang gini, ini jelas Makanya nggak? otakmu dirukiah dulu, baru kamu ngomong. Aduh, Amun Junel, ini jelas nggak perkataan saya? Aduh, Halo, jelas nggak?
Sekarang jelas. Lanjutlah. Oke, jelas. Mikrofonnya pun Tribira, Yesus yang adalah apa? Datang sebagai mikrofonnya manusia. pun nggak berpihak. Kamu Itu dengar kamu Amon akui Channel nggak? dia ngomong apa? Waduh, memang kalian dasar mengaburkan tuh saya serap. Suara kamu putus-putus Alam. Ngeyel aja Memang kerjaan. ini karakter apa sih kau dibilangin yang benar nggak mau yang salah. Dasar penipu kau dari tadi kau nggak bisa membuktikan Oke, baik. rekamanmu. Ini Merah itu saya jaringannya pakai- saya pakai. Jaringan merah penipu. Ini baru merah. Oke, jelas kamu nggak Tribira? Jelas nggak? Ya silakan Jelas penipu nggak? sekarang. Ya Oke, silakan. baik. Apa kamu mau tahu? Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia. Kamu akui Bukan firman Allah, salah kamu. Sang firman. pertanyaan saya, kamu akui nggak Yesus yang firman Allah? Salah, makanya saya Ngomong koreksi. apa, Elang? Suaramu Salah kamu. putus-putus. Kamu lama-lama saya Udahlah, tendang Bang. kamu dari Kalian- atas sini. Kamu akui nggak Yesus itu datang sebagai manusia? Suaramu putus-putus, Elang. Udahlah, dari tadi kalian itu aja. Apa kalian ini nggak ada merah saya? Ya udah. Tribira jawab. Telepon kamu. Yesus itu datang sebagai Apa yang manusia. mau Kamu akui dijawab? dia orang Suaramu manusia atau bukan? putus-putus. Kami aja nggak nangkep kamu bertanya apa. Kalau kamu bertanya dia manusia Si apa bukan, penipu, udah dijawab iya. bukan. Udah. Saya ini nggak merah ya. Nggak merah saya ya. Terus Oke. kamu bilang kami penipu. Berarti Amon Channel Kamu aja hadapan merespon diri. perkataan saya, jelas sekali kamu merespon. Memang kamu gimana? Penyesat memang kayak gini orangnya. Ya. Amon Channel Orang berarti penyesat kamu itu- penipu ya. Kamu bilang suara Elang itu Sudah. putus-putus. Aku sama Triwira, aku membasmi Wanda satu Udah, JO, lanjut. saya Udah bilang. bagus suaranya, udah Aku bagus. membasmi, ya. Iya, kami membahas Ajarannya saya basmi, bukan orangnya ya, bukan orangnya. Ajaran atau pahamnya. Triwira, ya, Yesus itu datang sebagai manusia yang adalah firman, itu manusia atau bukan? Salah kamu. Ya bukan firman. Ini penipu kau, penyesat. Sang firman itu adalah Oke. oknum yang berfirman. Elohim Yotevave itu sendiri. Jadi Yesus Dia datang sebagai Yotevave manusia itu atau bukan? sendiri. Kamu Datang itu sebagai penyesat. manusia atau bukan? Oke. Kamu penyesat. Dia Tuhan, bukan manusia. Oke, dia Tuhan kau bilang. Dan dia ada Kamu kaki. penyesat deh. Kamu tahu nggak bahwa yang kau bilang firman itu salah tadi? Sang firman mesti. Kamu Salah kamu. pengertian Tuhan, Hei penipu, kamu saya salah. ikuti pengertian Kamu Tuhan tutup dalam. ayatnya. Nah, kau salah. Aduh. Kau koreksi itu, jangan Pak, menganggap benar ya. Oke, udah salah saya itu. katakan, oke ya. 1 Yohanes 1:14 itu apa itu yang firman telah menjadi sang firman telah menjadi manusia. Oke ya. Sang firman telah menjadi manusia. Ya sang firman Nah, itu ya sekarang. Elohim itu yang jadi manusia. Oke. Botol orang ini. Kalau kau cuma jadi bani Benar. terjemahan, jangan Aduh, masuk kenapa kemari. kalian ini? Aduh. Kalau Oke, kamu baik. cuma jadi bani Tribira, terjemahan, jangan masuk kemari. kalau Levelnya sudah Yohanes jauh. 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Allah, apa maksudnya itu? Kau itu sudah dibilang bolak-balik, bukan firman tapi sang firman. Jadi Elohim itu Oke, sendiri. sang firman bersama-sama Memalukan dengan kau. Allah itu apa artinya? Penjelasannya apa artinya? Coba Kau jelaskan. memalukan. Kenapa kau langsung masuk ke frase kedua? Kau baca frase pertama dulu. Frase pertama itu Yohanes 1 ayat 1. Iya, Gimana frase goblok kamu pertamanya ya? Apa? Memalukan kau. Pada mulanya Emangnya adalah mau mulai dari firman. Oke, Emangnya pada mulai mulanya dari adalah tengah? firman. Botol kau. Kau baca dari Firman, awal. sang firman bersama-sama dengan Allah. Itu Bukan, artinya apa? Kau baca dari awal, botol. Emangnya 1 Yohanes 1 itu dari tengah. Aku pipis dulu lah ya, kamu ngomong dulu. Memang botol kau. Memang konyol. Masa Yohanes 1 dia baca dari tengah. Goblok orang ini. Bodoh kau. Memang nggak ada kapasitasnya Pak Tri. Iya. RCS rendah, fokusnya itu ambiar bahas topik apa, nanti lari kemana? Kak Kezia, dia pikir kita ini orang bodoh. Dia masuk ke frase kedua, dia menghindari frase pertama. Frase pertama itu pada mulanya. Itu constraint-nya. Udahlah. Kita Memang goblok ya orang ini. Kita ladenin Udah. Shalom gemoy. Iya, jadi begini Udah. nih, gini Kak Bang Marmar. Triwira, Orang udah, ini, udah. iya nih orang ini kan dia datang, dia memfitnah kita semua di sini sebagai penyesat. Setelah dibukti bahwa kita buktikan dia penyesat dan antikris, marah dia. Iya kan? Apa penyesatnya Mulai saya di muter. mana?
Dia muter, Penyesat saya di mana? dia nyerang, nyerang Allah. semuanya kita dia serang. Setelah diminta bukti, Penyesat dia saya minta di bukti, mana, mana Tribira? mana, Jelaskan. dia nggak bisa Dulu lah, zaman ngasih. dulu Kamu sama Dia bukan kan si hanya Amun penyesat. channel penipu inilah. Mau kau. nanya apa ini? Yang berkualitas Ayo, aja kita ayo, cari. Wanes, Tribira. Elang, kamu Sama bukan proyek semua. Amun channel ini mau nanya apa itu aja yang kita Wanes, kejar. ayo kamu next. antikris. Kamu antikris, bukan penyesat saja, antikris. Elang, lu nggak malu apa tadi kemarin semalam tadi pagi di itu si Pak Bom Bom sore. Gak malu apa? Dia mau Tawain masa sama dia Pak mau Bom Bom. Lawan sama Pak Bom Bom, jangan lawan sama Pak Bom Bom orang yang masternya. Lawan sama si Pak Bom Bom. Saya kan mau tanya, cewek Malu gemuk. kah? Bom Bom itu siapa emangnya? Hebat gak dia? Ya pendetanya si Edwin. Tapi bisa ngalahin elang. Aja Makanya tadi jangan bisi nantang-nantang menajamkan Pak besi Bom sama Bom. si siapa si Marman. Bom Bom kayak apa? Bentrok mereka tadi. Nggak ada ilmu Amun channel gitu, kamu mau dimaluin nanya sama apa, si Amun Pak Bom channel? Bom. Paham Orang kami pada ketawa di Tritunggal, sono. Udah kami bego. bahas tentang Alkitab. Kami nggak ada paham Masih dokter. banget. Udahlah kamu udah Bom digoblokin Bom. orang. Gua nggak Sama ngerti Amun Bom bilang Kami kamu nggak ada goblok. paham, nggak ada paham kami sama. Cuma Bang Terwira. Amun channel seperti kamu apa, mau Bang nanya apa, Terwira? Amun channel? Kenapa Atau ini daman Wanes dulu, ini daman ketakutan dulu. kalau Nanya apa nih daman Paulus dulu? apa? udah kejam elang ya. Jaga keutan aja Elang ini kau. kejang ya. Elang. Ya, sudah jelas ya. Ini Pak Triwira, Elang. Nah, ini setiap hari berantem nih. Pendeta muda Kezia, ya, si Kristi. Nah, itu berantem terus tuh. Erben, wah itu Erben kalau udah ribut lebih konyol juga. Bayangkan S2 teologi. Erben mengaku S2 teologi. Mengaku pakar, tapi tiap hari berantem. Berantem sesama Kristen. Harusnya Anda malu dan marah melihat mereka. Itu yang benar. Bukan malu dan marah dengan Kodondi. Tapi malu dan marah melihat kelakuan apologet Kristen. Saya tunggu nih konten-konten dari seorang pendeta Andre Tungtung yang malu dan marah melihat kelakuan Polycarpus. Mereka ini Polycarpus, saya masih baik ya, saya nggak pernah bilang mereka apologet Kristen, karena menurut saya, kalau saya bilang mereka apologet Kristen, maka makin malu lah, makin malu dan makin sedih lah nama kekristenan ini. Jadi saya nggak mau bilang mereka Kristen, mereka Polycarpus. Ya, saya dukung Anda untuk melawan mereka, ya, meluruskan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus ini kepada kekristenan. Karena makin kesini kasihan nih Kristen nih, namanya makin tercoreng. Nama Kristen makin tercoreng sekarang. Pendetanya itu bahas kodon di Ustadz Kainama, tiap hari jelek-jelekkan apologet Islam. Sedangkan apologet Kristennya tiap hari baku hantam. Beda pendapat. Setiap hari apologet Kristennya ketahuan cabul. Wah, lebih parah lagi gitu ya. Ketahuan cabul. Bukan hanya cabul dengan wanita, yang cowok dengan cewek, tetapi cowok dengan cowok juga ada. Ya. Ferguson dengan Ki Ahmad, ketahuan berhubungan. Elia Miron, ketahuan LGBT sampai terkena HIV. Mending bereskan itu gitu. Jadi banyak yang lebih penting daripada sibuk nyinyirin Kodondi, sibuk nyinyirin Islam. Sebenarnya ini kan upaya dari mereka menutupi kebusukan mereka dengan menunjuk orang lain. Ini ibaratnya gini teman-teman. Kalau ada di satu ruangan, ada yang bilang siapa yang kentut? Nah, biasanya dia yang kentut itu. Kan begitu. Kalau ada yang sibuk menanyakan, menuduh-nuduh orang siapa yang kentut, biasanya dia yang kentut. Itulah yang dilakukan oleh Andre Tungtung dan juga Polycarpus yang lain. Nunjuk-nunjuk umat muslim padahal dia sendiri yang kelakuannya nggak benar. Padahal mereka sendiri yang, waduh, cabul. Ya, udah cabul, bejat lagi gitu. Cabul plus bejat, wah, combo. Combo sekali, sakti itu. Jadi semoga video ini bisa membuat teman-teman kita ini bertobat. Yang paling penting itu, ada pertobatan yang terjadi di mereka, karena kalau nggak ada pertobatan untuk apa? Ya, untuk apa kita membahas kini panjang. Jadi tujuan channel saya ini adalah meluruskan sekaligus membuat teman-teman ini bisa bertobat. Ya, bisa bertobat, bisa sadar, bisa introspeksi diri, bisa ya lihatlah bahwa di internal kalian masih sangat kacau balau. Jadi mending fokus bahas internal kalian yang kacau balau itu. Oke? Dan sedikit iklan teman-teman di penutup.
bagi teman-teman ya, jangan lupa juga didukung channel Uniriva yang terbaru. Bagi teman-teman yang ingin melihat Uniriva menampol dan meluruskan fitnahan Polikarpus. Nama channelnya adalah Sri Kandi Muslim Menampol. Ya, jangan lupa channelnya di subscribe. Ini channel baru teman-teman ya. Nih, Sri Kandi Muslim Menampol. Ini gampang ditemukan karena namanya agak unik. Ya, namanya agak unik, jadi gampang ditemukan. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng. Oke, dan ditonton, jangan cuma di subscribe tapi tidak ditonton. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.